Assalamualaikum Tuan Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perlu apa penasihatku? Mohon maaf, saya mau mengadu tuanku. Sini penasihatku, dekat dengan saya. Kamu mau curhat apa penasihatku? Itu tuan, gula di rumah saya, bawang, cabai semuanya habis. Saya butuh suntikan dana. Hehehe, saya kira apa? Saya kasih uang, tenang saja. Tapi kamu harus cerita tentang kisah Utsman bin Affan ya. Siap tuanku. Kita ngobrol di luar saja yuk, sambil menunggu penjual bakpao lewat. Siap lagi tuanku. Sekarang berceritalah tentang kisah Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Beliau berasal dari Bani Umayyah. Silsilah Utsman bin Affan dan Rasulullah bertemu kepada Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Utsman bin Affan dilahirkan di kota Taif tahun 574 Masehi. Beliau mendapatkan gelar Dzun-Nurain, artinya yang memiliki dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Sini penasihatku, duduklah di sebelahku sini. Baiklah Tuan Raja. Bagaimanakah awal mula Utsman bin Affan memeluk Islam? Utsman bin Affan memeluk Islam tidak lama setelah Rasulullah berdakwah. Beliau diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan termasuk sahabat As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu kelompok orang-orang yang pertama memeluk Islam. Utsman pernah dua kali hijrah ke Habasyah, yakni hijrah yang pertama dan yang kedua. Beliau juga pernah diutus sebagai delegasi kaum muslimin untuk berunding dengan kaum Quraisy. Itu adalah peristiwa Hudaybiyah. Namun saat itu tersebar berita bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Quraisy yang menyebabkan kaum muslimin menjadi marah. Untunglah tidak sampai terjadi perpecahan atau peperangan dalam peristiwa Hudaybiyah. Ternyata kabar terbunuhnya Utsman hanya Hoax maksudnya. Benar tuanku. Lalu bagaimana ceritanya Utsman bin Affan bisa menjadi khalifah? Saat Khalifah Umar bin Khattab, yakni khalifah sebelum Utsman bin Affan menjelang wafat, Khalifah Umar bin Khattab berpesan untuk memilih salah satu di antara 6 kandidat yang beliau usulkan. Siapa saja mereka? Mereka antara lain: 1. Ali bin Abi Thalib, 2. Utsman bin Affan, 3. Abdurrahman bin Auf, 4. Sa'ad bin Abi Waqqas, 5. Zubair bin Awam, dan 6. Talhah bin Ubaidillah. 4 di antara keenamnya mengundurkan diri hingga tersisa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya masyarakat memilih Utsman bin Affan sebagai pengganti Khalifah Umar bin Khattab. Jika boleh tahu, apa saja sih prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan ini? Prestasi beliau yang pertama adalah melanjutkan usaha Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam kodifikasi atau pembukuan Al-Quran.
Mushaf yang dikodifikasikan atau dibukukan di zaman Khalifah Utsman bin Affan disebut sebagai Mushaf Utsmani yang kita kenal hingga sekarang. Yang kedua adalah penyempurnaan sistem Baitul Mal atau keuangan negara. Yang ketiga adalah menyempurnakan ilmu tata bahasa Arab. Yang keempat, beliau merintis Angkatan Laut Islam yang nantinya akan disempurnakan masa dinasti Umayyah. Yang kelima, sama seperti Khalifah Abu Bakar dan Umar, beliau juga memperluas wilayah Islam. Itu luar biasa. Saya penasaran dengan ciri-ciri fisik dan juga sifat dari Khalifah Utsman bin Affan. Beliau memiliki sifat yang antara lain pemalu, rendah hati, dermawan, dan pemaaf, tuanku. Sedangkan untuk ciri-ciri fisik Khalifah Utsman bin Affan antara lain tampan, bentuk mulutnya bagus, memiliki bahu yang bidang, dahinya lebar, dan telapak kaki beliau pun juga lebar. Wahai penasihatku, benarkah bahwa kewafatan Khalifah Utsman bin Affan itu akibat pembunuhan dari para pemberontak? Benar sekali, tuanku. Saat itu Khalifah Utsman bin Affan telah berusia 80 tahun. Saat rumah Khalifah Utsman dikepung, beliau tetap tenang membaca Al-Quran, tuanku. Khalifah Utsman bin Affan mendapatkan syahidnya karena pembunuhan yang dilakukan oleh para pemberontak. Mereka terhasut oleh provokasi dari Abdullah bin Saba, tuanku. Abdullah bin Saba? Siapa ia? Ia adalah seorang Yahudi yang berpura-pura memeluk Islam untuk kemudian menghancurkan Islam dari dalam dengan cara memecah belah kaum muslimin, tuanku. Lalu di manakah makam Khalifah Utsman bin Affan itu, penasihatku? Makam Khalifah Utsman bin Affan ada di pemakaman Baqi. Dalam pemakaman beliau pun penuh kerahasiaan karena takut akan perlakuan yang tidak baik dari para pemberontak. Seperti itulah kisah Khalifah Utsman bin Affan, tuanku. Luar biasa sekali, suatu keteladanan yang baik untuk seorang raja. Nanti hadiahnya kamu ambil ya, lumayan untuk beli bawang merah, cabai, dan sebagainya. Saya mau masuk dulu, capek menunggu Pak Pau tidak lewat-lewat nih. Terima kasih, tuanku. Bake back pa. Roster kakang hijau strawberry chocolate. Wah, saya jadi males menunggu Pak Pau lagi. Biarin deh. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.